Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait bagaimana cara memulai bercocok tanam secara hidroponik. Halo sobat semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait bagaimana cara memulai bercocok tanam secara hidroponik. Memang ketika kita memutuskan ingin bercocok tanam secara hidroponik, kita harus memiliki alat dan bahan minimal untuk bercocok tanam secara hidroponik. Adapun alat dan bahan yang harus kita miliki adalah yang pertama ada TDS meter. Alatnya seperti ini. TDS meter itu singkatan dari Total Dissolved Solid. Fungsi dari TDS ini adalah untuk menghitung unsur-unsur padatan atau non-padatan yang terlarut di dalam larutan nutrisi yang kita gunakan. Unsur-unsur padatan itu bisa berupa metal, tembaga, aluminium, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk unsur non-padatan, contohnya mikroorganisme. Jumlah padatan yang terlarut di dalam larutan nutrisi yang kita gunakan nanti akan terbaca di layar alat TDS meter ini. Kalau kita nyalakan, itu ada jumlah padatan yang terlarut, itu dalam satuan ppm, part per million. Jadi kalau dilihat di sini, itu ada ppm-nya, jumlah padatan yang terlarut, kemudian di bawahnya ada suhunya. Yang kedua adalah pH meter. pH meter seperti ini. pH meter ini fungsinya adalah untuk menghitung derajat keasaman dan kebasaan larutan nutrisi yang kita gunakan. Mengapa kita perlu mengetahui derajat keasaman atau kebasaan nutrisi yang kita gunakan? Karena masing-masing nutrisi itu memiliki sifat nutrient availability. Artinya, kemampuan nutrisi untuk tersedia dalam bentuk yang bisa diserap oleh akar tanaman. Dan itu bergantung pada nilai pH tertentu. Artinya, ada nutrisi yang tidak dapat diserap oleh akar tanaman pada pH tertentu. Ketika teman-teman ingin menggunakan pH meter ini, pastikan dulu pH meter ini sudah dikalibrasi. Kenapa kita harus mengkalibrasi alat ukur ini? Karena ketika teman-teman menggunakan alat ukur ini dan tidak dikalibrasi, maka hasil yang terbaca di alat ukur ini tidak akurat atau tidak tepat. Maka pastikan dulu ketika menggunakan alat ukur ini harus sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Yang ketiga adalah rokul. Rokul itu seperti ini. Dia berserat. Rokul itu berasal dari batu. Umumnya itu batu kapur, batu basal atau batu bara, yang dilelehkan dengan suhu yang sangat tinggi, kemudian dipintal sehingga membentuk serat-serat, yang kemudian didinginkan dan dicetak. Rokul ini memiliki kelebihan dibandingkan kokopit ataupun busa. Kelebihannya adalah rokul ini mampu menyerap air dan udara di sini oksigen yang sangat besar. Kita tahu air dan oksigen itu sangat dibutuhkan oleh akar tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman tersebut. Yang keempat adalah nutrisi hidroponik. Nutrisi hidroponik itu yang pada umumnya kita kenal adalah nutrisi AB mix. Seperti ini. Ini nutrisi A. Kalau ini pekatannya 5 liter. Kemudian ini ada nutrisi B. Pekatannya juga 5 liter. Nutrisi AB mix ini terdiri dari nutrisi A dan nutrisi B. Nutrisi A merupakan unsur makro yang terdiri dari beberapa unsur, diantaranya kalium, kalsium, fosfat, dan lain sebagainya. Sedangkan nutrisi B merupakan unsur mikro yang terdiri dari beberapa unsur, diantaranya mangan, besi, boron, dan sebagainya. Pekatan nutrisi A dan pekatan nutrisi B tidak boleh digabung secara langsung tanpa melalui media air. Karena ketika kita menggabungkan pekatan A dan pekatan B secara langsung tanpa media air, maka akan terjadi endapan. Kita tahu tanaman akan menyerap
nutrisi dengan baik apabila nutrisi itu benar-benar terlarut dalam air. Agar nutrisi A dan nutrisi B tersebut dapat diserap dengan baik oleh tanaman, maka kita harus mencampurkannya melalui media air. Untuk proses pencampurannya nanti akan saya susul video berikutnya. Yang kelima adalah benih. Contohnya seperti ini. Di sini ada benih sawi, ada benih pakcoy, dan ada benih bayam merah dan benih buah terong di sini. Benih ini berupa biji. Jadi kalau kita buka ini kemasannya akan ada biji di sini. Saya perlihatkan biji sawi seperti ini. Benih merupakan biji tanaman yang sudah diberikan perlakuan khusus sehingga bisa sebagai sarana untuk memperbanyak tanaman. Benih sayuran itu bisa berupa sawi, bisa berupa bayam merah, bisa berupa pakcoy, bisa berupa kangkung dan sebagainya. Benih buah bisa berupa terong, semangka, melon, dan sebagainya. Yang keenam adalah gergaji besi. Gergaji besi ini fungsinya adalah untuk memotong rokul, karena kita tahu rokul itu berupa serat-serat sehingga kita memerlukan gergaji besi ini untuk mempermudah memotongnya. Ketimbang kita menggunakan karter dan pisau. Inilah alat dan bahan yang kita siapkan untuk memulai bercocok tanam secara sistem hidroponik. Ada nutrisi AB mix A dan B, ada rokul, ada TDS meter, ada pH meter, ada bibit, dan ada gergaji besi. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan subscribe yang ada di pojok kiri bawah. Tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Kemudian like, share. Dan jika ada pertanyaan silakan isi kolom komentar di bawah sini. Sekian, terima kasih.